Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan activity report penjualan produk minuman es lemut cincau dalam rangka memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah kewirausahaan di Universitas Siberasia. Nama saya Hero Kurniawan, NIM 24020102483. Masuk saja ke pembahasan. Yang pertama, introduction. Bulan Ramadan tahun 2025 jatuh pada bulan Maret silam. Di bulan Ramadan, umat Muslim menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya. Puasa adalah kegiatan menahan diri dari makan, minum, dan nafsu, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kami, khususnya saya dan keluarga, melihat peluang untuk berusaha menjual minuman es lumut cincau dengan target pasar orang-orang yang mencari takjil atau hidangan untuk berbuka puasa. Laporan penjualan kami presentasikan dalam bentuk activity report penjualan produk minuman es lumut cincau yang saya presentasikan sekarang. Bagian 2, product overview. Produk yang kami jual adalah minuman segar bernama es lumut cincau yang dikembangkan sebagai alternatif takjil berbuka puasa yang menyegarkan, alami, dan terjangkau. Minuman ini terdiri dari cincau hitam yang terbuat dari daun cincau alami, gula cair, sirup pandan, susu SKM, dan es batu. Semua bahan dikemas dalam botol plastik ukuran 250 mili, sehingga praktis dan higienis untuk dibawa. Produk ini dibuat secara homemade, diproses setiap pagi sebelum dijual di sore hari untuk menjaga kesegaran dan kualitas bahan. Komitmen terhadap kualitas dan kesegaran adalah prioritas utama kami untuk memastikan setiap botol es lumut cincau memberikan pengalaman terbaik bagi konsumen. Keunggulan produk es lumut cincau. Ada 4 keunggulan. Yang pertama, segar dan sehat. Menggunakan bahan alami dari cincau hitam menjadikan pilihan minuman yang menyehatkan dan menyegarkan bebas dari bahan pengawet. Kedua, tampilan menarik. Kombinasi warna hitam dari cincau dan air susu menciptakan visual yang unik dan menggugah selera, menarik perhatian pembeli. Tiga, harga terjangkau, hanya 8.000 per porsi, sangat cocok untuk berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pekerja. Keempat, cocok untuk berbuka puasa. Kandungan gulanya dapat mengembalikan energi dengan cepat setelah seharian berpuasa. Kesegarannya dapat melepas dahaga. Bagian C, strategi promosi. Strategi promosi yang digunakan untuk menjual es lumut cincau adalah hard selling, yaitu penjualan secara langsung kepada konsumen di lokasi strategis dengan pendekatan persuasif. Pendekatan ini memungkinkan interaksi langsung dan personal dengan calon pembeli. Ada 4 strategi ya. Yang pertama, penentuan lokasi strategis. Area yang dipilih adalah pasar takjil dan event-event pameran ya. Berdasarkan tingginya aktivitas manusia dan kendaraan bermotor yang melintas, memastikan visibilitas maksimal. Kedua, komunikasi langsung. Penjual secara aktif menyapa dan menawarkan produk, menjelaskan produk dan promonya. Tester gratis sesekali disediakan untuk pengalaman langsung. Ketiga, penempatan visual menarik. Menggunakan banner kecil es lumut cincau segar, beli 2 cuman 15.000 aja, dan produk ditampilkan di wadah transparan. Keempat, penawaran promosi khusus. Diskon pembelian untuk 2 gelas menjadi 15.000, mendorong pembelian dalam jumlah lebih besar. Evaluasi strategi promosi. Ada 2 evaluasi strategi promosi. Yang pertama faktor keberhasilan, yang kedua faktor penghambat. Pada faktor keberhasilan, ada penjual berdagang di tempat strategis pada waktu yang tepat
yaitu saat menjelang buka puasa, memaksimalkan peluang penjualan. Kemudian interaksi langsung membangun kedekatan dengan pembeli dan memungkinkan penjelasan produk secara cepat dan efektif. Kemudian respon pembeli cenderung positif karena harga murah dan rasa produk yang sesuai ekspektasi. Menciptakan kepuasan pelanggan. Jadi kalau pelanggan puas, maka akan repeat order gitu ya. Kembali lagi besok untuk membeli lagi. Kemudian di faktor penghambat, yang pertama ada efektivitas menurun saat cuaca hujan karena minat pembeli untuk keluar rumah berkurang drastis. Kedua, ketika jumlah penjual lain meningkat drastis, persaingan menjadi tinggi, menantang untuk menarik perhatian pembeli. Masuk ke bagian D, consumer profile. Profil konsumen es lumut cincau dianalisis berdasarkan observasi dan interaksi selama periode penjualan, memberikan wawasan mendalam tentang target pasar kami. Yang pertama, demografi eh, untuk pembeli usia dari rentang 10 sampai 50 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, untuk pendapatannya menengah ke bawah, pekerjaan diperkirakan mayoritas pelajar, mahasiswa, karyawan, dan pedagang. Bagian 2 geografi, lokasi penjualan di pusat keramaian seperti pasar takjil saat bulan puasa. Kemudian konsumen adalah masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi penjualan. 3, psikografi, mencari aspek psikologi ya bagi para konsumen eh, untuk yang mendorong transaksi ya atas produk es lumut cincau. Yang pertama mencari minuman segar dan manis untuk berbuka. Kemudian pelanggan juga sensitif terhadap harga ya. Naik 1.000, 2.000 itu mungkin udah berpikir mending beli yang lain gitu. Kemudian pelanggan juga menyukai produk yang terlihat alami dan tidak mengandung bahan pengawet. Jadi kalau misalkan kita kita berikan statement kalau ini bahan dengan produk alami, nah itu pelanggan itu lebih cenderung untuk tertarik gitu. Kemudian keempat ada behavioral atau sifat. Eh, Sifat-sifat pelanggan itu membeli secara impulsif menjelang waktu berbuka puasa. Kemudian cenderung membeli untuk dibawa pulang dan ada kecenderungan pembelian ulang, repeat customer bagi pelanggan yang puas ya dengan produk dan merasa cocok gitu dengan produknya. Masuk ke bagian E, kompetitor analysis. Dalam pasar takjil, es lumut cincau bersaing dengan beberapa produk yang menawarkan kesegaran dan harga yang relatif sama. Memahami pesaing membantu kami memposisikan produk dengan lebih baik. Nah, ini ada tabel atas perbandingan jenis hidangan ya dengan hidangan yang lain gitu. Yang pertama ada es buah dan kolak. Kelebihannya varian isi lebih banyak, rasa lebih manis, dianggap tradisional. Kekurangannya harga lebih tinggi, berkisar dari 10.000 sampai 15.000 rupiah. Dan tidak semua orang menyukai rasa santan gitu ya. Kemudian hidangan kedua ada es campur dan es teler. Kelebihannya populer dan mudah ditemukan. Nah, terus ya segar gitu ya, stigma masyarakat. Tapi kekurangannya harga mahal dan terlalu berat untuk pembuka puasa gitu. Kemudian hidangan kompetitor ketiga itu ada minuman botol atau sasetan. Kelebihannya praktis dan tahan lama ya, expirednya lama gitu. Tapi kekurangannya kurang alami, kurang segar dibanding es buatan sendiri gitu. Kemudian selanjutnya masuk ke bagian posisi es lumut cincau di pasar. Nah, es lumut cincau diposisikan secara strategis untuk menonjol di pasar takjil yang kompetitif, menyoroti keunggulan
uniknya. Ada empat ya posisi es lemon cincau. Yang pertama, alami, segar, dan sehat. Menawarkan pilihan minuman yang murni dan menyehatkan, berbeda dari banyak minuman kemasan yang mengandung bahan tambahan. Kedua, lebih ringan dari es buah. Menyediakan alternatif yang lebih ringan dan menyegarkan dibanding es buah yang seringkali terlalu berat untuk berbuka puasa. Ketiga, lebih alami dari minuman kemasan. Menjaga kualitas dan kesegaran karena dibuat secara homemade dengan bahan-bahan alami tanpa pengawet. Terakhir, menarik secara visual ya. Tampilan produk yang unik dan mencolok dengan kombinasi warna yang menarik membedakannya dari minuman tradisional lainnya. Jadi kurang lebih tampilannya seperti gambar di samping ya. Menarik, cukup menarik lah untuk minuman-minuman kekinian gitu. Masuk ke bagian F, Sales Report. Periode penjualan dilakukan selama 20 hari aktif di bulan Ramadan, terutama pada minggu kedua sampai menjelang Lebaran lah. Jadi memang berjualannya itu di bulan puasa ya, dan targetnya memang untuk orang-orang yang mencari takjil gitu. Rata-rata penjualan harian weekdays kisaran 50 sampai 60 gelas. Untuk weekend lebih banyak 65 sampai 75 gelas. Puncak tertinggi 82 gelas dalam sehari. Itu terjadi saat hari Minggu pada H-5 Lebaran. Total penjualan selama Ramadan eh, kurang lebih 1.250 gelas dalam 20 hari. Kemudian harga per botol Rp8.000. Tetapi untuk pembelian dua botol menjadi Rp7.500 per botol. Untuk total pendapatan kotor didapat Rp9.500.000. Kemudian estimasi biaya produksi yaitu bahan baku harian mencakup cincau, sirup, gula, susu SKM, es dan botol ya. Itu kurang lebih biayanya 4.000 per botol gitu ya. Nah, setelah dikalkulasi total biaya selama periode penjualan itu biayanya kurang lebih Rp5 juta. Mendapatkan estimasi laba bersih sebesar Rp4.500.000. Masuk ke bagian G, evaluasi penjualan dan penutup. Faktor keberhasilan penjualan. Nah, jadi ada 5 faktor yang membuat penjualan ini berhasil. Yang pertama, lokasi strategis dan ramainya pembeli takjil. Kemudian pendekatan aktif melalui hard selling dengan sapaan langsung ke pembeli. Ketiga, tampilan produk yang unik dan mencolok dibandingkan pesaing. Keempat, harga sangat kompetitif. Kelima, promo diskon untuk pembelian dua botol. Sedangkan untuk faktor penghambat penjualannya ada 3. Yang pertama yaitu cuaca hujan menurunkan minat pembeli. Jadi pembeli malas untuk keluar rumah gitu ya kalau hujan. Kemudian persaingan ketat dengan produk serupa. Dan yang terakhir, keterbatasan tenaga penjual dan stok bahan baku di hari sibuk. Jadi penjualan es lemon cincau selama Ramadan terbukti menjadi usaha yang potensial dengan strategi yang tepat dan lokasi yang sesuai. Kedepannya, usaha ini mungkin dapat dikembangkan lebih luas dengan promosi digital sederhana, seperti media sosial dan penambahan varian rasa untuk menarik lebih banyak segmen konsumen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.